Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memaparkan kembali mengenai kompetensi pedagogik, di mana sebelumnya kita telah mengetahui salah satu kompetensi pedagogik yaitu harus menguasai karakteristik peserta didik. Dan hal yang kedua yang harus dipelajari oleh seorang guru adalah mengenai adanya teori-teori belajar. Dan teori-teori belajar ini kita mendapat acuan yaitu berdasarkan penjelasan Sregar dan Nana di tahun 2010 bahwa teori belajar ini meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Yang kedua adalah kognitif, ketiga humanistik, dan yang keempat adalah konstruktivistik. Nah, apa saja siapa-siapa saja ilmuwan dalam teori-teori ini dan perbedaan yang ada di keempat teori ini kita akan pelajari satu persatu, dan ini memang sering muncul ke dalam soal-soal P3K, yang mana soal-soal ini juga masuk ke dalam soal-soal untuk sertifikasi PPG dan sebagainya. Nah, kita langsung saja kepada teori yang pertama. Adapun di dalam melakukan pembelajaran, terdapat teori belajar yang dinamakan teori behavioristik. Teori ini mempelajari mengenai apa yang harus dilakukan terhadap peserta didik dan apa yang harus dilakukan terhadap proses belajar. Dan teori ini mengedepankan aliran tingkah laku di dalamnya. Artinya yang ditelitinya adalah tingkah laku dari siswa, dari peserta didik. Jadi dia meyakini bahwa tingkah laku menjadi hal yang penting untuk pengembangan proses belajar. Nah, itu maksudnya behavioristik di sini. Sehingga menurutnya belajar menurut teori ini merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Ada yang dilakukan atau diberi perlakuan di stimulus lalu akan terdapat respon. Nah, menurut teori ini bahwa pentingnya perlakuan stimulus yang diberikan untuk memperlancar proses belajar, sehingga ada respon yang baik dan peserta didik mampu melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Dan beberapa ilmuwan teori ini itu dikemukakan di sini ada 6, yaitu yang pertama Ivan P. Pavlov, kemudian ada Edwin Guthrie, Watson, Skinner, Thorndike, Cockburn. Nah, keenam pelaku aliran ini memiliki cara pandang masing-masing terhadap tingkah laku anak dalam proses pembelajaran. Seperti apa teori masing-masing para ahli ini? Nah, yang pertama ada Ivan P. Pavlov. Ivan ini sebetulnya melakukan penelitiannya terhadap seekor anjing, yang mana dia memberikan konsep sederhana terhadap hewan yang jika konsep ini juga sebetulnya mampu dilaksanakan oleh manusia. Dan konsep ini cukup sederhana sebenarnya, dan ini perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Ivan terhadap seekor anjing. Nah, menurutnya bahwa jika anjing ini diberikan makan, juga lampu, maka anjing ini mengeluarkan air liur. Artinya ketika diberikan stimulus makanan dan lampu, dia memberikan respon air liur. Yang kedua, anjing ini jika diberikan makan dan bel, dia mengeluarkan juga air liur. Maka berarti dia memiliki respon juga yang sama ketika dia diberikan makan dan lampu. Kemudian yang ketiga, saat anjing diberikan lampu dan bel tanpa makanan, dia juga ternyata mengeluarkan air liur. Sehingga Ivan P. Pavlov mengatakan bahwa di sini makanan sebagai perangsang tak bersyarat dan lampu dan bel sebagai perangsang yang bersyarat.
Artinya, makanan itu mutlak, dia memang membutuhkan itu, tetapi lampu dan bel dia belum tentu membutuhkan itu. Namun jika diberikan stimulus yang sama berulang kali, dia menganggap bahwa lampu dan bel adalah bagian dari itu. Nah, itu menurut Ivan P. Pavlov. Namun ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Oke, kita lanjut menurut Edwin Guthrie. Menurutnya, setiap situasi belajar merupakan gabungan antara stimulus dan respon. Artinya, jika tidak ada stimulus, memang tidak akan ada respon. Jika tidak ada perlakuan yang diberikan oleh objek, oleh peserta didik, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi itu menurut teori ini. Nah, dia juga mengatakan bahwa dia percaya bahwa hukuman itu memegang peranan penting dalam proses belajar. Tingkah laku memang beragam pada anak manusia, dan menurut Edwin bahwa jika tingkah laku ini diberikan perlakuan berupa hukuman, akan terjadi sebuah perbedaan perilaku dari yang tadinya tidak memberikan respon yang baik menjadi memberikan respon yang baik. Nah, ada pula menurut dia 3 metode mengubah tingkah laku ini. Yang pertama adalah metode respon bertentangan. Jadi menurutnya, jika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan, misalnya dia ada sebuah ketakutan tersendiri, dia takut kucing misalnya, maka berikanlah respon yang bertentangan terhadap itu. Misalnya dikatakan bahwa itu tidak menakutkan. Bagaimana caranya mengatakan bahwa itu tidak menakutkan? Maka berikan mainan di sampingnya. Berikan mainan di samping kucing itu dan lakukan itu berulang-ulang bahwa ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi itu menurut Edwin Guthrie. Jadi dia mengatakan bahwa ada metode ini perlu di dalam mengubah tingkah laku. Kemudian yang kedua ada metode dia, yaitu metode membuat menjadi bosan. Misalnya seseorang dikatakan kamu jangan merokok, tetapi dia tetap merokok. Maka menurut Edwin Guthrie itu silakan biarkan dia merokok sepuas-puasnya, lalu biarkan dia menjadi bosan dan dia akan meninggalkan sendiri apa yang menurut dia menjadi bosan. Dan ini mendapatkan kritikan yang keras kemungkinan bahwa ini tentu tidak sesuai dengan orang-orang yang memahami mengenai proses tingkah laku berdasarkan religi, berdasarkan agama dan lain sebagainya, dan ini mungkin akan menjadi kritikan keras bagi Edwin. Nah, yang ketiga adalah metode mengubah lingkungan, membuat agar betah belajar dengan mengubah suasana lingkungan. Nah, mengubah suasana lingkungan perlu ada anak yang barangkali dia perlu membuat suasana lingkungan itu menjadi bersih, nyaman, kemudian tidak bising, dan menurut Edwin ini penting gitu. Menurut Edwin ini perlu membuat metode seperti ini. Dan inilah 3 metode yang dia paparkan dari hasil penelitiannya. Kemudian ada lagi ilmuwan behavioristik yang ketiga, yaitu Watson. Watson di sini mengatakan bahwa perlunya membiasakan dengan stimulus yang diterima dan menolak faktor mental mampu mempengaruhi. Maksudnya bagaimana? Menurut Watson bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang anak, nah itu penting dan itu tidak akan terpengaruh, tidak akan ada hubungannya dengan mental. Sekali lagi bahwa menurut Watson ini dia menolak mental itu mempengaruhi perkembangan belajar dari sang anak. Jadi walaupun sang anak itu sebetulnya dia ketakutan, dia merasa cemas, tapi Watson mengabaikan itu. Dia tidak meneliti hal semacam itu. Baginya dengan kita memberikan stimulus saja, kita mengajari anak misalnya membaca puisi, kita latih saja,
anak itu akan bisa untuk tampil, padahal ada faktor mental dan faktor-faktor yang lain yang mungkin diabaikan oleh Watson. Kemudian Skinner, ada 6 konsep yang sedikit lebih rumit dan panjang menurut Skinner ini, ya, bahwa menurut dia perlunya penguatan positif dan penguatan negatif. Jadi maksudnya penguatan positif dan penguatan negatif ini, jika seseorang belajar perlu adanya penguatan yang positif. Artinya ketika dia melakukan proses pembelajaran, lakukan hal-hal yang positif secara berulang-ulang dan terus-menerus. Jika seorang anak gagal misalnya untuk mempelajari sesuatu, maka berikan lagi dia perlakuan pembelajaran dan seperti itu seterusnya. Jadi dikuatkan lagi hal yang positif, dikuatkan lagi menurut Skinner ini. Jadi Skinner ini percaya bahwa penguatan negatif ini tidak sama dengan hukuman. Bedanya dengan hukuman itu adalah bila hukuman harus diberikan agar respon yang timbul berbeda dari yang diberikan sebelumnya, ya. Sedangkan penguatan negatif harus dikurangi agar respon yang sama menjadi kuat. Misal nih, seorang peserta didik perlu dihukum untuk suatu kesalahan yang dibuatnya. Jika ia masih bandel, maka hukuman harus ditambah. Tetapi bila peserta didik itu membuat kesalahan dan dilakukan pengurangan terhadap sesuatu yang mengenakan baginya dan dilakukan pengurangan terhadap bukan malah ditambah, ya. Jadi dikurangi bukan ditambah sesuatu yang mengenakan itu, maka pengurangan ini mendorong peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Dan inilah yang disebut dengan penguat negatif menurut Skinner. Lalu yang kedua ada shaping, proses pembentukan tingkah laku yang semakin mendekati tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga, pendekatan suksesif, proses pembentukan tingkah laku yang menggunakan penguatan pada saat yang tepat, sehingga respon pun sesuai dengan yang diisyaratkan. Jadi memang momentum itu menentukan untuk kesuksesan respon. Yang keempat, excitation, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari ditiadakannya penguatan. Yang kelima, chaining of response, respon dan stimulus yang berangkaian satu sama lain. Dan yang keenam, jadwal penguatan atau variasi pemberian penguatan. Dan ini adalah keenam konsep yang dijabarkan dalam teori Skinner. Nah, yang selanjutnya yaitu Thorndike. Menurutnya, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba, trial and error. Karena tidak mendapatkan stimulus yang tepat, setelah mendapatkan respon, lalu dipilihlah perlakuan yang sesuai. Jadi, coba lagi, dan coba lagi. Kalau tidak bisa memberikan stimulus yang ini, beri stimulus yang lain. Kalau tidak bisa yang ini, beri lagi yang lain. Nah, seperti itu menurut Thorndike. Ya. Nah, kemudian Clark Holt. Menurutnya, guru harus merencanakan kegiatan belajar berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap motivasi belajar yang terdapat pada peserta didik. Dengan adanya motivasi, itu merupakan penguatan. Jadi, guru itu harus mengamati terlebih dahulu motivasi belajar dari siswa. Jadi, kalau siswa itu tidak memiliki motivasi, maka motivasinya terdahulu yang harus diberikan, baru bisa diberikan perlakuan pembelajaran. Nah, itu menurut Clark Holt. Teori-teori yang behavioristik yang sudah kita ungkapkan satu persatu tadi, sebetulnya mendapatkan kritikan ya dari para teoritis dan praktisi pendidikan. Ya,
menurut para pengkritik ini, teori ini tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak hal di dunia pendidikan yang tidak dapat diubah menjadi sekadar hubungan stimulus-respon. Jadi tidak hanya berupa kita memberikan perlakuan, lalu si anak akan melakukan sesuatu sesuai dengan perlakuan yang kita berikan, tidak hanya seperti itu. Ataupun seperti yang dikatakan tadi oleh Thorndike bahwa lakukan saja, coba-coba saja. Nah, tidak sesederhana itu. Menurut para praktisi pendidikan, tidak sesederhana itu. Lalu muncullah teori kognitivistik. Nah, seperti apa itu? Nanti kita akan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja dulu. Kita akan lanjut untuk sesi berikutnya mengenai teori yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.